wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Isabella Putri Suhendari, NPM 182103077, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Masyarakat Angkatan 2018 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Lulu Yuliani MPD. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas mata pelajaran geografi untuk paket C atau setara dengan kelas 11 SMA mengenai pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama, kita membahas tentang hakikat lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari lingkungannya. Manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun sebaliknya. Lingkungan membutuhkan manusia untuk merawatnya. Selanjutnya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup. Yang pertama, ada faktor geografi, dan yang kedua, ada faktor sosial budaya. Yang pertama, ada faktor geografi. Faktor geografi meliputi iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, dan juga erosi. Yang pertama, iklim merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, perubahan cuaca merupakan faktor yang di satu sisi, suhu yang ekstrim dapat menjadi pembatas bagi manusia. Dan yang ketiga, kesuburan tanah merupakan faktor yang cukup berpengaruh terutama bagi daerah agraris. Yang keempat, erosi merupakan faktor yang dapat mengurangi daya dukung lingkungannya. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya ini meliputi tingkat ilmu yang dimiliki oleh masyarakat, tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, tingkat teknologi yang dimiliki oleh masyarakat, dan yang terakhir perilaku manusia. Tingkat ilmu yang dimiliki oleh masyarakat ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup bagi manusia. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat ini dapat meningkatkan nilai dukung lingkungan. Selanjutnya, tingkat teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dapat meningkatkan dan menurunkan daya dukung lingkungan. Dan yang terakhir, perilaku manusia. Perilaku manusia ini dapat meningkatkan nilai daya dukung dari lingkungan. Untuk materi selanjutnya yaitu pencemaran dan perusakan. Lingkungan hidup ini berpengaruh dan dipengaruhi oleh manusia. Dalam kondisi alami, lingkungan dengan segala keragaman interaksi yang ada mampu menyeimbangkan keadaannya, namun tidak menutup kemungkinan kondisi demikian dapat berubah dengan adanya campur tangan manusia di segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang terkadang melampaui batas. Di lingkungan sekitar kita tentunya ada yang kotor dan ada yang bersih. Pencemaran lingkungan ini terdapat di kota ataupun di desa. Yang pertama ada kerusakan. Contoh dari kerusakan lingkungan di kota seperti urbanisasi, banjir, wabah penyakit, dan padatnya penduduk yang dapat menyebabkan banjir tersebut. Kemudian ada contoh dari kerusakan lingkungan desa. Ada erosi, pendangkalan sungai, dan juga pencemaran air oleh limbah pabrik. Nah, erosi yang terus-menerus ini akan mengakibatkan permukaan tanah menjadi tidak subur lagi dan menjadi lahan kritis yang sulit diolah atau dimanfaatkan oleh warga masyarakat, khususnya para petani. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu ada kebijakan implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Sumber utama kebijakan utama dari pembangunan di Indonesia semuanya bersumber kepada Undang-Undang 1945 mengenai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development baru. Agar sasaran pertumbuhan ekonomi dapat terpenuhi, pemerintah harus melaksanakan kegiatan yang nantinya akan menuju kepada pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development. Di antaranya, yang pertama ada dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, kebijakan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Yang kedua, dalam bidang kesehatan, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang ketiga, dalam bidang pangan. Dalam bidang pangan ini terciptanya kemandirian yang dapat meningkatkan ketahanan pangan rakyat berupa perbaikan gizi ibu dan anak. Yang keempat, dalam bidang lingkungan hidup. Dalam bidang lingkungan hidup ini hendaknya dicapai yaitu perbaikan mutu lingkungan hidup dengan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan ataupun di pedesaan. Yang terakhir, dalam bidang energi. Dalam bidang energi ini meningkatkan penggunaan energi terbarukan guna membangun ketahanan energi dengan mencapai diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia. Juga memproduksi energi yang bersih dan ekonomis. Sekian materi yang bisa disampaikan. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.